dalam bagaimana nih mengimplementasikan MPLS menyenangkan. Karena terus terang Ibu, saya 1 tahun menunggu saya bakal mau apa nih di MPLS, dan alhamdulillah tercerahkan di materi barusan yang disampaikan oleh Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi. Nah, Bapak Ibu, MPLS yang bermeraki, kami maknai di komunitas Cirebon, yang alhamdulillah sudah beberapa kali koordinasi meskipun hanya lewat Gmeet, Zoom, dan hanya telepon. Ya, Bu Dewi, Bu Nur, mungkin sama Teh Lia di sini. Saya meskipun lewat telepon, Zoom, segala macam, tapi kami tetap berusaha untuk saling berkomunikasi. Nah, MPLS yang meraki, Bapak Ibu, kami maknai adalah yang pertama cinta. Tadi betul kata Bu Novi, bahwa Bapak Ibu harus menerima sekolahnya itu, harus menerima siswanya dalam keadaan apapun dengan sepenuh hatinya. Baik kultur budaya yang berbeda, latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya ini terutama, jangan pilih-pilih menerima anak didik. Kemudian latar belakang karakternya, apa adanya siswa itu kita harus menerima gitu. Maknai, kalau kami memaknai Kota Cirebon, terima bahwa anak-anak yang menjadi siswa kita nanti adalah titipan Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah yang harus kita jaga gitu. Kemudian yang jiwa adalah sekolah harus mampu memiliki jiwa melayani, memfasilitasi segala kebutuhan siswanya. Tentunya ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekolahnya. Ini contoh di sekolah sahabat saya, Ibu Lia Eliana, yang berorientasi pada tadi tepat sekali seperti yang dikatakan Bu Novi, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sekolah adalah Bu Lia ini sekolahnya di SD Merapi. Beliau itu nilai-nilai sekolahnya adalah menginginkan anak-anaknya itu sadar akan memelihara lingkungan. Gitu. Jadi di SD Merapi ini di MPLS-nya akan menekankan bahwa mereka itu akan diajak untuk bercocok tanam. Karena ini fondasi awal anak-anak harus kesadaran memelihara lingkungan yang ada di sekolahnya. Nah, yang saya dengar tadi malam diskusi adalah di SD Merapi ini akan membuat bercocok tanam, memanfaatkan lahannya itu untuk menanam sayuran, kalau nggak salah itu. Sayuran, nanti anak-anaknya akan diajak untuk menanam sayuran di sana. Kemudian saya juga kolaborasi lihat MPLS di sekolah-sekolah teman saya di GSM ini, di sekolah sahabat saya Ibu Ratih Umala Dewi di SD Pendulang. Di sana itu ada budaya, ya Bu, ada budaya bagus banget. Dia itu kalau menerima siswanya itu ada simbol, pakai simbol, digendong anaknya. Ini bukan sekedar, saya pikir ini bukan hanya sekedar praktik baik aja, tapi ada filosofi di sana. Digendong dari orang tuanya ke kepala sekolahnya. Ini adalah simbol pengingat bagi saya bahwa anak itu dititipkan kepada sekolahnya, beralih pengasuhannya. Sebagai guru kita harus menjadi pengganti orang tua di rumahnya. Kita harus ingat bahwa kita ini melayani siswa itu ketika anak-anak baru masuk, maka mereka adalah masih keibuannya, masih ada. Mereka harus ke belakang, harus kita antar. Mereka butuh sesuatu, harus kita layani. Ini sebagai guru, hadirkan jiwa seperti itu, hadirkan hatinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami maknai Kota Cirebon, maknai yang kreatif. Yang kreativitasnya adalah sekolah harus kreatif dalam menumbuhkan dan memantik kodrat manusia yang 3 tadi kata Bu Novi, rasa ingin tahu, kreativitas, dan satu laginya itu bahwa anak itu berbeda. Itu kita harus kreatif dalam menumbuhkan dan memantik itu supaya potensi itu keluar, anak-anak menjadi versi terbaiknya. Bagaimana caranya adalah tadi kata Bu Novi, blended di dalam MPLS ini. Blendednya apa? Dengan cara apa? Dengar, mungkin ada teknik ceramah yang digunakan oleh pemateri ketika MPLS, tapi jangan melulu banyak dengarnya. Kemudian ada aktivitas apa, dia anak-anak psikomotornya gerak. Kemudian jangan lupa setelah mereka itu melakukan aktivitas, mereka juga diajak untuk merefleksi. Itu sih Bu. Kemudian dari perkembangan komunitas Cirebon, insya Allah setelah ini kita akan lakukan diskusi bareng, dan kita akan bersama-sama di Kota Cirebon itu menggerakkan satu Kota Cirebon untuk mewujudkan MPLS menyenangkan. Gitu. Kemudian kita turunkan ke sekolah masing-masing gitu. Bu Terima Yaya. kasih Bu Lili. Oke, Bu Yaya luar biasa, benar-benar bisa memaknai
dengan cinta itu seperti apa, dengan jiwa itu seperti apa, dan dengan kreativitas seperti apa. Dan itu nanti akan dibawa ke sekolah di di kota Cirebon, dan itu akan di breakdown ya sama seperti yang udah dilakukan Bu Dewi itu. Tapi kan nanti harus secara masif gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini udah melewati nih, kayaknya asik banget nih ya kita apa namanya Lili, ini obrolannya. ada salah. Pertama saya ucapkan adalah rasa syukur yang luar biasa ya, terutama rasa terima kasih kepada Bu Novi dan seluruh tim GSM yang selalu menyajikan hal yang membuat hati saya itu selalu mengatakannya speechless gitu ya, karena selalu hal baru gitu, hal baru, dan itu sangat bermakna bagi kami di sekolah. Jadi saya merasa bergabung dengan GSM itu bertumbuhnya itu kerasa ya, dan apa yang disampaikan selalu berasa mahal, sangat mahal, tetapi bisa kami dapat gitu tuh ya, mahal banget itu ya saya merasanya, tapi sangat kami dapatkan. Masya Allah, Bu Novi tadi menyampaikan tentang prinsip utama, terusan juga prinsip pelaksanaan sampai dengan contoh-contoh pelaksanaan itu begitu detail, begitu sangat menginspirasi kami, terutama yang akan bertarung langsung di lapangan untuk bisa menyajikan ya bagaimana MPLS menyenangkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Pujiati dari Kota Cirebon, Bapak Ibu semua, itu yang saya berasa di sini itu dari apa yang disampaikan oleh Bu Novi dan GSM itu, kalau cinta atau meraki itu nggak perlu diumpet-umpetin gitu tuh ya. Kalau cinta ya tunjukkan saja gitu tuh loh, atau all out saja gitu menunjukkan rasa cinta, termasuk kepada anak didik, kepada guru-guru, kepada semuanya, sehingga hal itu akan menjadi sesuatu yang terbangun secara alami gitu. Saya melihatnya seperti itu apa yang dan saya terima kasih sekali di tahun kedua ini masuk ke tahun ketiga untuk menerapkan implementasi GSM itu memang dampaknya sangat kami rasakan di sekolah dengan beberapa testimoni dari orang tua dan juga dari teman-teman gitu, ataupun dari komunitas sendiri, bahwa bertumbuhnya kami itu ya memang semua mata, semua pihak juga turut menyaksikannya atau turut istilahnya mengamatinya, dan itu tidak lepas dari apa yang kami terapkan, terutama di prinsip-prinsip 4 area GSM, menerapkan tentang memperhatikan dari ini ya, kodrat dasar manusia, itu sangat terasa sekali gitu, sehingga hal itu yang terus kami selalu diskusikan, dan sampai dengan tadi malam pun itu selalu ya dengan teman-teman komunitas GSM di Kota Cirebon tuh kami terhubung gitu. Kalau saya boleh sedikit menyampaikan, ini tadi dikasih waktunya 3 menit ya, secara cepat saja Bu Novi dan teman-teman semua gitu ya. Saya kok menyampaikannya itu kok ini ya, seperti meraki itu menggerakkan sebuah perubahan dengan cinta, jiwa, dan kreativitas berbasis 4 area perubahan GSM dan juga kodrat dasar manusia, itu bisa saya ramu dengan kata hebat gitu tuh ya. Hebat itu akronim dari hidupkan edukasi berkualitas dan asik di tengah keterbatasan, karena memang letak sekolah saya sendiri berada di pinggiran gitu ya, seperti itu. Nah, hebat itu atau hidupkan edukasi berkualitas dan asik di tengah keterbatasan itu tentunya harus diperlihatkan atau istilahnya dipraktekkan implementasinya, kalau saya melihatnya itu di komunikasi dan kolaborasi. Sehingga bagi saya pribadi yang terutama ada di komunitas K3S juga, itu selalu adanya sharing dengan banyak ragam yang misalkan keresahan-keresahan yang kami alami, terutama menjelang misalkan MPLS, membangun budaya
di sekolah gitu itu seperti apa ya, tentunya dari cara komunikasi dengan sesama kepala sekolah di tingkat misalkan K3S seperti itu. Nah, hal-hal tersebut dilakukan kami tidak harus selalu formal gitu, tetapi juga informal gitu, karena di komunitas kami juga ada terdiri misalkan seluruh kepala sekolah itu tidak lagi diskusinya hanya yang melulu masalah bagaimana pembiayaan dan sebagainya, tetapi juga sudah mulai bergeser untuk next ke depan sekolah negeri itu bagaimana ya mampu bertumbuh dengan baik, sama seperti halnya yang dicapai oleh sekolah-sekolah swasta yang misalkan sudah bagus di dalam pergerakannya, atau sekolah-sekolah negeri yang sudah istilahnya menunjukkan kebagusannya seperti itu. Jadi saya yang pertama tuh melihatnya apa yang harus kami coba hebat, atau istilahnya tadi akronimnya adalah hidupkan edukasi berkualitas dan asik di tengah keterbatasan, itu kami sampaikan dan tidak berhenti gitu, tidak hanya di tingkat sekolah tetapi juga di komunitas-komunitas di mana kami berada, yaitu yang pertama dengan hebat di komunikasi dan kolaborasi. Enggak berhenti seperti yang sudah dilakukan, coba cross dengan SMK, kemarin juga cross dengan TK gitu ya, guru kami saya bawa ke TK untuk menumbuhkan rasa empati mereka. Nah, kalau sudah empatinya muncul, insya Allah ini penerimaan terhadap seluruh siswa itu juga akan terjadi dan akan mengemuka di gerak dan seluruh gestur guru-guru. Maaf, Bapak. Ya. Bu Dewi boleh di-unmute dulu, Bu. Oh, Masya Allah, tadi belum di-unmute ya, sudah panjang. Mohon maaf. Baru Ibu. Yang baru kok Bu, yang tadi terakhir. Oh gitu, baik-baik. Saya pikir tadi sudah ini ya, sudah unmute-nya dari tadi. Baik, saya lanjutkan. Itu Bu Lili, Bu Novi, dan juga teman-teman GSM. Jadi saya ngerasanya, oh benar ya, hanya dari komunikasi sederhana yang diajarkan oleh GSM tuh, buka aja komunikasi yang terbuka gitu tuh kepada semua. Dan itu saya merasa, ya Allah, iya ya, ketika kami mencoba melakukannya itu, inspirasi itu terus datang gitu. Salah satunya contoh ketika kami ngobrol dengan sesama teman kepala sekolah swasta atau dengan sesama teman kepala sekolah SD ya, gitu, SD negeri, itu justru muncul ide-idenya tuh di situ. Oh, jadi seperti ini ya gitu. Atau istilahnya, iya Bu, kami di sekolah kami seperti, oh berarti ini ya, itu banyak sekali. Salah satu contohnya misalkan tadi ya yang disampaikan oleh Bu Novi itu contoh-contohnya banyak. Saya pun dapat banyak inspirasi, misalkan oh menyapa siswa, menerima itu dengan membuat foto ya anak baru yang masuk gitu, itu kami dapatkan diantaranya dari hasil diskusi. Atau misalkan dengan oh toilet training itu ternyata penting banget gitu tuh, kita tuh selalu ngajarkan tentang kebersihan tapi kadang-kadang nggak mengawal tentang toilet training gitu tuh. Itu dapatnya dari hasil-hasil diskusi semacam itu ya, gitu, dengan teman-teman sesama kepala sekolah ataupun guru di kami gitu ya. Selain itu juga kami mencoba hebat di komunitas yang berdaya, artinya seluruh sekolah di Kota Cirebon itu berupaya memberikan supportnya untuk terjadinya peningkatan kompetensi berkelanjutan gitu tuh. Nah, melalui pembiayaan yang memang diterahkan di dalam RKAS. Jadi kami membiayai guru itu dalam pengembangan dirinya itu tertera. Misalkan kalau di tahun ini itu 50.000 per kepala ya, dalam 10 kegiatan ya 500 per guru itu kami plotting untuk terjadinya peningkatan kompetensi seperti itu. Itu diantara yang langkah kedua kami. Selain itu juga hebatnya harus kami juga tunjukkan di bagian refleksi dan umpan balik
Jadi ketika kami mengobrol ilmu yang dari GSM tentang refleksi dan umpan balik juga kami ATM-kan ketika kami melakukan obrolan dengan teman-teman, sehingga kebetulan di kecamatan kami di K3S kami itu ada kegiatan yang namanya Bina Kebersamaan Guru gitu, baik jasmani maupun rohani ya. Nah itu terjadi itu tukar ide dan juga melakukan refleksi dan umpan balik itu secara nggak langsung, karena kegiatannya itu akan kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan kami, sehingga kami bisa mencoba melihat, oh ternyata kita dapat inspirasi ini dari sekolah ini, dari sekolah A, dari sekolah B, dari sekolah C, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, hebat juga di pendekatan yang inklusifnya ya Bapak Ibu. Artinya itu saya melihatnya paling dasar ketika Bu Novi tadi melakukan penerimaan, ya penerimaan yang tidak harus diembel-embelin apapun gitu tuh. Kalau mereka mau masuk ke sekolah, umurnya sudah memenuhi syarat gitu dengan latar belakang dan keadaan apapun itu ya coba kami terima. Di antaranya di sekolah kami juga memang ada beberapa anak yang kurang beruntung keadaannya, atau bukan kurang beruntung ya, artinya dalam kategori istimewa atau PDBK. Nah itu terus kami layani, terus kami beri satu layanan pendidikan yang sama-sama maksimalnya dengan anak yang juga tadi ya yang dalam keadaan tidak kesulitan ya, sampai akhirnya di diskusi kami terakhir itu di terakhirnya berarti kita akan menghasilkan hebat di MPLS yang menyenangkan dengan budaya yang baru gitu ya. Artinya jadi terwujudnya rancangan dengan inspirasi 2+3M tadi yang luar biasa keren gitu ya. Itu Bu yang saya dapat sampaikan.